kajian ilmiah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alangkah membahagiakannya nikmat taufik dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kita beramai-ramai berkumpul. Kita beramai-ramai berkumpul dalam rangka berta'awun 'alal birri wa taqwa, untuk melakukan banyak dari kegiatan yang bersifat ibadah dan amal saleh. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dibukakannya pintu kebaikan dan nikmat persaudaraan, ya, antara sama kaum muslimin, sama ahlus sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu dan terus memudahkan langkah kaki kita setelah ini untuk melakukan kebaikan. Kemudian ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dalam rangka mengisi waktu yang Allah anugerahkan untuk kita sebagai modal untuk kebaikan, maka kita pun mengisinya dengan majelis ilmu. Sebaik-baik majelis yang sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa dia adalah taman surga. Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang masya Allah, ya, pembahasan yang sangat indah, pembahasan yang menyenangkan dan lebih terlihat indah bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi ingat, ikhwah wa akhwati, yang namanya nikah, pernikahan di dalam agama kita itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah perlu ilmu. Makanya kita akan bahas di kesempatan yang mulia ini insyaallah, ya, urgensi berilmu sebelum menikah, pentingnya berilmu sebelum menikah. Ya, benar. Jadi sebelum kita menikah, kita harus berilmu dulu, karena pernikahan itu adalah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Dan di antara syarat diterimanya ibadah adalah berilmu, ittiba'. Nah, di zaman ini tidak diragukan lagi penuh godaan di sana sini. Di saat wanita-wanita, sebagian wanita dan banyak sudah tidak lagi memiliki rasa malu atau kurang malunya. Di saat kaum hawa banyak yang tidak berpakaian dengan sopan dan syar'i. Di saat perempuan lebih senang menampakkan betisnya daripada mengenakan jilbab yang menutupi aurat. Tentu saja pria semakin tergoda dan punya niatan jahat, apalagi yang masih membujang,
yang masih lajang, ya. Mau membentengi diri dari syahwat dengan puasa tetap sulit. Kenapa? Karena ombak fitnah itu menjulang sangat tinggi sekali. Jadi puasa saja belum cukup, ya. Jadi solusi yang tepat bagi seorang hamba Allah, bagi seorang yang lajang, ketika dia memang sudah mampu secara fisik dan finansial dari fitnah ini, besarnya fitnah ini adalah menikah. Iya. Jadi memang tidak cukup hanya dengan puasa saja. Jadi solusi yang paling tepat ketika dia secara fisik sudah siap, begitu juga dengan secara finansial adalah menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Asy-Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Nah, jadi perhatikan ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Nah, di dalam hadis ini sebenarnya terdapat motivasi dari Rasulullah SAW, ya, motivasi, ya, dengan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah siapa yang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Artinya ini motivasi dari Nabi SAW bagi siapa yang berkeinginan kuat, yang memiliki tekad yang kuat, ingin menjadi hamba Allah yang soleh, maka di antara jalan yang terbaik, yang paling cepat mengantarkan dia kepada keredaan Rabb-nya adalah pernikahan. Nah, perhatikan. Karena dengan menikah, kata Nabi, setengahnya sudah dia jalankan dari agama yang mulia ini. Tinggal sisanya setengah lagi. Masya Allah, ya. Berkata Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, bahwa sabda Nabi SAW, bertakwalah pada separuh lainnya. Maksudnya adalah bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai separuhnya. Ini menunjukkan dorongan yang sangat kuat untuk menikah bagi yang sudah siap secara fisik dan finansial. Ya. Secara fisik dan finansial jadi sudah siap, segera menikah, jangan tunda-tunda. Nah, kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, umumnya yang merusak agama seseorang adalah dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan menikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang bergejolak, dan lebih menundukkan pandangan. Benar, Masya Allah, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan nikah itu setengah agama. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, biasanya yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam keburukan itu adalah perut dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Nah, dan dengan menikah dia telah menjaga kemaluannya, insya Allah. Nah, tinggal sisanya yang lain, yaitu perut. Nah, sedangkan perut ini ya mengantar kepada ketamakan dan keserakahan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Taib.
Jadi demikian ya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, memotivasi kita untuk bersegera menikah jika memang sudah mampu. Taib. Kemudian untuk motivasi yang lain, ya, motivasi yang lain, kita akan bahas faedah dari menikah, faedah dari menikah agar kita termotivasi. Ya, faedah yang pertama, faedah besar yang bisa didapatkan oleh seseorang yang menikah. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Dalilnya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Masya Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini, Allah ciptakan untuk kalian pasangan. Allah ciptakan untuk kalian istri agar kalian dapat tenang ketika bersama dia, sakinah, ketenangan. Makanya seorang pemuda atau pemudi yang memang dia sudah mencapai umur menikah tapi dia belum juga lagi menikah, itu akan terdapat kegoncangan di dalam jiwanya. Dia akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyeleweng. Kenapa? Karena di umur yang sudah seharusnya dia menikah, dia belum juga menikah. Akhirnya jiwanya itu mulai memberontak. Nah, ini perhatikan. Makanya untuk menenangkan dia, ya, segeralah menikah. Segeralah menikah, ya. Makanya, ayo. Nah, syariat pernikahan ini adalah syariat yang butuh modal. Bagi siapa yang mengeluh, Ustaz belum ada duit, bekerja. Giat bekerja. Cari uang. Karena dunia ini Allah ciptakan untuk sarana ibadah. Jadi semangat kita cari uang, semangat kita bekerja untuk menikah, ibadah insya Allah. Itu bukan ketamakan kepada dunia, tidak. Ketika kita mencari dunia untuk sarana ibadah, itu jihad. Masya Allah, ya. Dan juga demi ketenangan jiwa kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa, ya, nikmat dunia itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Nikmat dunia itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya dunia ini kalau jiwanya nggak tenang, hatinya gundah gulana galau aja. Ya, makanya di antara upaya solusi dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW agar jiwa kita itu tenang, menikah. Makanya bagi siapa yang secara fisik mungkin dia sudah siap tapi finansialnya masih belum, ayo giat segera, ya, segera bergiat untuk bekerja, mengumpulkan modal untuk menikah. Ketika cukup, segerakan pernikahan itu. Kemudian faedah yang kedua, faedah, ya, yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia menikah, kecukupan di dalam rezeki. Kecukupan di dalam rezeki, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu
dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menikah adalah amalan ketaatan, dan tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla membiarkan hambanya sengsara yang sedang melakukan amal ketaatan seperti menikah ini. Masya Allah. Jadi perhatikan itu, banyak muda-mudi was-was, ya, was-was dia menikah. Kenapa? Karena khawatir, ya, miskin, khawatir tidak sanggup menafkahi. Padahal sebenarnya dia sudah sanggup, tapi datang was-was. Nah, ketahuilah itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Jangan diikuti. Ketika kita memang sudah yakin dengan kemampuan kita, bismillah, ya, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta dikuatkan pijakannya, ya, diteguhkan hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kaya, carilah hidup berkecukupan di dalam pernikahan. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin cukup hidupnya, ingin kaya, menikah. Karena pada realitanya jarang ada orang yang belum menikah itu kaya, itu jarang. Rata-rata mereka yang kaya itu setelah menikah. Iya. Kecuali dalam kisah-kisah novel, iya mungkin, ya. Banyak pemuda kaya sebelum menikah. Bohong. Jangan kita mengambil hukum dari sesuatu yang jarang terjadi. Kita itu mengambil hukum dari sesuatu yang biasa terjadi. Makanya kalau kita ingin kaya, nikah. Kemudian ingin kaya lagi, punya anak. 1 tambah 2 tambah 3, demikian. Tapi tentu dibarengi dengan ikhtiar. Ada Ustadz kaya, Ustadz banyak anaknya Ustadz, tapi miskin dia Ustadz. Nah, kita tengok. Iya. Biasanya itu karena malas. Kalau kita ingin mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus bergiat. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka yang mengubah sendiri. Artinya mereka berusaha. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Dengan menikah berarti seorang menjalankan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah ini juga penting. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan kita. Jadi tadi kita ada bahas faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita menikah. Akan tetapi faedah menikah ini baru bisa kita dapatkan ketika kita memang menjalankan pernikahan itu sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Ya.
sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ketika kita bersabar menjalankan pernikahan itu di atas syariat Allah, di atas perintah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan dapati faedah yang besar tadi. Makanya kita dapati ada banyak juga kasus menikah tapi mereka tidak bahagia. Menikah tapi tidak bahagia. Apa sebabnya? Ya, karena minimnya ilmu. Tidak berbekal dengan ilmu. Nah, berikut adalah perkara-perkara yang harus dipahami, ya, dan dimengerti oleh setiap hamba Allah, muda-mudi yang ingin menikah. Yang pertama, ya, at-ta'arruf 'alal huquq wal wajibat az-zaujiyah. Mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Nah, ini dia. Ya. Jadi masing-masing dari suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban. Hak yang harus ditunaikan, hak yang harus didapat, dan kewajiban yang harus ditunaikan. Makanya tidak sedikit kasus gagal pernikahannya karena ini. Kurang di dalam menunaikan hak dan tanggung jawab. Suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Dan ada yang dia saling suami istri itu hak dan kewajibannya mushtarak. Iya, mushtarak. Sama. Iya. Ada yang masing-masing memiliki kekhususan, ada yang dia itu sama. Nah, kita akan bahas ringkas saja, ya. Karena ini mudah-mudahan ini menjadi muqaddimah yang nanti setelahnya, ya, antum mudah-mudahan setelah ini giat belajar. Kalau ingin mau rincian, antum harus rajin duduk di majelis ilmu, ya. Belajar terus. Nah, ini juga nasihat yang ingin Ana sampaikan. Ada sebagian muda-mudi sebelum menikah rajin belajar, rajin menuntut ilmu, tapi pas udah menikah luntur semangatnya. Hilang dari peredaran, seolah dia telah mencapai hajatnya. Masya Allah. Ketika kita sendirian aja kita butuh ilmu, apalagi kita menambah tanggung jawab dengan istri dan anak, tentu lebih membutuhkan ilmu. Kenapa di saat yang kita lebih butuh ilmu malah kita semakin luntur semangatnya hadir di majelis ilmu, ya. Jadi mari ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, semangat menuntut ilmu sebelum menikah dan lebih semangat lagi setelah menikah. Taib. Mari kita mengenal hak-hak suami atas istrinya. Ya, mari kita mengenal hak-hak suami atas istrinya. Yang pertama, taat. Wajibnya istri taat kepadanya. Iya. Jadi istri wajib mentaati suami dalam perkara ma'ruf. Selama apa yang diperintahkan suami itu bukan suatu maksiat, maka istri wajib mentaati suaminya. Harus lebih dikedepankan dari selain suami. Nah, ini penting. Ini nasihat untuk para akhwat, ya.
yang akan menikah dan yang sudah menikah demi melanggengkan pernikahan dan rumah tangganya. Di antara hak suami atas istrinya adalah taat di dalam perkara ma'ruf. Berapa banyak terjadi pertengkaran karena sebab istri suka ngebantah. Iya, istri suka ngebantah. Iya. Demikian. Mungkin ada perbedaan pandangan atau pendapat di dalam perkara mungkin. Tapi selama yang dilihat suami itu bukan maksiat, taati dia. Walaupun mungkin secara penelitian mungkin pendapat istri lebih kuat, lebih rojih, pendapat suami marju. Tapi kalau itu belum maksiat, taat. Nah, nanti ketika dilaksanakan perintah suami itu yang marju, kemudian didapati ternyata tidak seperti yang dia harapkan, nah di situ istri baru bisa membujuk suaminya supaya beralih pendapatnya. Demikian. Nah, demikianlah seorang istri harus pandai-pandai kepada suaminya. Ya. Dan ketahuilah bahwa ya, yang paling utama adalah ketaatan pada suami di dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, hak suami atas istrinya. Ya. Irda'uz zaujah li zaujiha. Istri harus senantiasa berusaha mencari redha suami. Nah, ini. Istri harus senantiasa mencari redha suami. Apa yang disukai suami, lakukan. Jangan ditunda-tunda atau banyak alasan atau diajak suaminya berdebat. Jangan. Iya. Apa yang dia suka kerjakan. Masalah makanan atau masalah pakaian dan lain-lain yang semisalnya. Jadi para istri harus berusaha mencari redha suami. Yang ketiga, hak suami atas istri adalah berterima kasih kepada suami. Berterima kasih kepada suami atas nikmat ya yang diberikan suami kepada dia. Nafkah dan lain-lain. Ya. Jadi selalu berterima kasih kepada suami. Jangan suka kufrul ashir. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ya telah memperingatkan ya di antara perkara yang banyak menyebabkan kaum wanita itu masuk neraka apa? Kufrul ashir, mengingkari kebaikan suami. Ini harus diperhatikan. Kemudian hak suami yang berikutnya adalah tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Nah, ini penting. Siapapun itu. Ya. Nah, ini yang juga lalai para istri. Ya. Lengah. Nah, itu mungkin ya karena ya itu tadi sering terluput dari majelis ilmu. Nah, makanya ya para ikhwah ya sekarang ini kan zaman sudah modern. Para istri
bisa belajar di rumah melalui HP atau TV. Nah, sering wasiatkan istri itu untuk mendengarkan majelis ilmu melalui media-media tersebut. Ya. Dan kemudian sesekali izinkan mereka menghadiri langsung. Tapi seringnya itu di rumah. Dan alhamdulillah media sekarang sudah semakin berkembang dan para kaum wanita muslimat sudah mudah menuntut ilmu di rumah. Ya. Jadi itu, jangan memasukkan orang lain ke rumah kecuali dengan izin suami. Jadi istri harus sering-sering izin sama suami, gitu. Sering-sering komunikasi dengan suami terkait masalah ini. Jangan disepelekan, ya. Karena khawatirnya kalau kita sepele dalam masalah ini, itu tadi, rumah tangga kita mudah dimasuki oleh syaitan, na'udzubillah. Kemudian hak suami yang berikutnya, ya, hak suami yang berikutnya, istri tidak boleh berpuasa, maksudnya puasa sunnah, ya, puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ini juga, nah, jangan puasa tanpa izin suami, kasihan suaminya, ya, kasihan. Kasihan. Udahlah libur ketika masa ya datang bulan istri, puasa pula dia sering-sering. Masalah itu, ya. Ah, itu nanti yang buat suami mudah marah. Ya. Karena ketika suami itu atau laki-laki itu tidak tersalurkan hajatnya, maka dia mudah marah. Dia mudah marah. Nah, makanya kalau istri, ya, mengeluh suaminya mudah marah karena sebab dia seperti ini, maka jangan salahkan suami, salahkan diri sendiri. Si istri yang harus introspeksi diri. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan suami bagi seorang istri, masya Allah, ya, demikian. Kemudian hak yang berikutnya, ya, ini yang penting, ya, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tadi tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah. Nah, ini dia nggak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Nah, ini juga. Kemudian yang berikutnya, di antara, ya, hak suami atas istrinya adalah mengajarkan istri itu adab, ya. Mengajarkan istri perkara kebaikan, mendidik. Nah, ini juga, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah di antara perkara yang besar yang merupakan tanggung jawab para suami adalah mendidik istri. Mendidik. Kita nggak boleh membiarkan istri kita lalai begitu aja, atau meremehkan perkara-perkara, ya, agama yang diselisihi oleh istri kita. Nggak boleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini makanya nasihat untuk para suami dan calon suami, tanggung jawab ini butuh dengan ilmu. Teruslah belajar, terus belajar agama, perkara tauhid, akidah, sunnah, ya, akhlak, adab, fiqh, muamalat, dan lain-lain.
yang semisalnya. Belajar. Karena mendidik istri itu adalah ya kewajiban seorang suami. Dan para istri juga, nasihat untuk para istri dan para akhwat. Hak suami atas para istri adalah mendidik, mengarahkan. Jadi ketika seorang wanita telah setuju menikah dengan seorang lelaki, maka dia wajib menerima arahan dan pendidikan dari suami tersebut. Jangan masing-masing, gak bisa itu. Dengan alasan dosa dipikul masing-masing, salah ini pemahamannya. Istri itu tanggung jawab suami. Makanya ya Nabi SAW berwasiat kepada kita sebelum menikah, ya, perhatikan agamanya. Perhatikan agama calon istri kita itu. Agar kita mudah, ya, agar kita mudah menunaikan kewajiban kita. Demikian. Ya. Kemudian hak suami yang berikutnya, khidmatuz zaujah. Pelayanan istri ke suami, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf, dari berkhidmat, melayani, ya, apapun bentuk pelayanan, ya, menyuguhkan makanan, minuman, pakaian, ya, dan lain-lain. Istri harus bergiat di dalam menjalankan hak ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, hak suami atas istrinya adalah istri wajib menjaga harta suami. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh diboros-boroskan harta itu, ya. Kemudian yang terakhir, hak suami atas istri adalah menjaga kehormatan dirinya di saat suami sedang tidak ada di rumah. Suami sedang pergi kerja, suami sedang pergi cari nafkah, maka istri berkewajiban, ya, menjaga kehormatan dirinya. Jangan, ya, gunakan perkembangan teknologi sekarang untuk mengkhianati suami, chattingan sama laki-laki yang bukan mahramnya, bukan untuk urusan yang dibutuhkan, ya, hanya untuk tegur sapa gitu aja. Jangan tanya kabar atau ngobrol yang tidak ada kebutuhan. Nah, ini nggak boleh, ya, dihindari. Ingat, obrolan laki-laki dan perempuan itu hanya dibolehkan sebatas hajah, keperluan, dan sesuai dengan porsinya, tidak boleh berlebihan. Iya. Kemudian, ya, yang berikutnya pembahasan hak istri atas suami, ya, hak istri atas suami. Yang pertama, bergaul dengan baik, husnul usyrah, ya, husnul muasyarah, bergaul dengan baik. Perhatikan ini ikhwah, ya, apapun bentuk muamalah, pergaulan yang baik, itu yang paling pantas kita tujukan pertama sekali adalah istri. Tutur kata, lemah lembut, senyum, hadiah, ya, apalagi meluangkan waktu, ngobrol, mendengarkan curhatan,
Jangan kita udah nikah, ini untuk para ikhwah ini ya, udah nikah lebih sering ngumpul dengan teman. Ini kurang tepat. Nanti kalau istrinya khianat, salahkan diri sendiri. Kenapa kita jarang hadir di sisi dia di saat dia membutuhkan kita? Nah, ini yang sering terjadi perselingkuhan ini. Suami itu jarang ada untuk istri. Terutama di saat-saat yang istri itu sangat membutuhkan, sakit, ya, Masya Allah. Nah, ini perhatikan, ya. Jadi harus kita sering duduk sama, harus banyak kita juga menyediakan waktu untuk istri kita, ngobrol. Bagaimana kedekatan kita dengan teman kita? Istri lebih pantas untuk itu. Curhat istri, ya, Masya Allah. Ketawa kita, senda gurau istri, ngasih hadiah, ya, Masya Allah. Demikian. Makanya dalam masalah ini Nabi SAW ya menjelaskan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri. Jadi penentu baik akhlak seseorang itu adalah istri. Percuma kita baik di luar, terlihat baik kita di luar, sama teman-teman, sama ya lain-lain, tetangga dan lain dan yang semisalnya. Tapi ketika sama istri kita nggak ramah, ya. Kita ramah sama orang tapi sama istri enggak. Nah, ini keliru, ini keliru. Akhlak yang terbaik tunjukkan untuk istri kita. Karena itu adalah hak mereka. Nah, ini perhatikan ya ikhwah ya. Jadi hak istri atas suami adalah husnul muasyarah, pergaulan yang baik. Kemudian yang kedua, ya, nafkah. Yang kedua, nafkah. Nah, ini nafkah makanan, ya, pakaian dan tempat tinggal. Perhatikan. Makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini adalah nafkah wajib. Nafkah wajib. Nah, perhatikan. Kita harus mencukupkan istri kita dengan nafkah ini. Dan kita harus bergiat, tidak boleh mengeluh. Ingat itu. Para suami, kita tidak boleh mengeluh. Apalagi sampai kita mengeluh ke istri kita seolah dia itu beban dalam hidup kita. Nggak boleh, kasihan istri kita. Itu hak dia. Kenapa kita seolah memperlihatkan penunaian hak itu adalah bencana dan beban? Kasihan istri kita itu. Jangan. Kalau kita ingin mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah pertolongannya kalau memang kita mendapatkan kesulitan, ujian kesulitan di dalam ekonomi, ya. Dan kalaupun memang kita ingin berbagi kesulitan, ya jangan seperti menganggap dia beban, tapi ajak dia seperti mencari solusi. Mencari solusi apa jalan keluar untuk kesulitan ekonomi kita deh? Apa? Menurut adek apa kira-kira? Gitu. Masya Allah. Demikian. Ya.
Nah, jadi nafkah merupakan hak istri atas suami. Ya. Nah, kemudian hak yang berikutnya adalah berbaik sangka dan memberikan istri waktu yang cukup. Berbaik sangka dan memberikan istri waktu yang cukup. Demikian. Ya. Jadi maksudnya ketika istri itu ya, misalkan kita ingin mendatangi istri kita, kemudian istri kita minta ya, apa istilahnya, mungkin dia lagi seperti nggak mau dia. Iya. Kita ingin datangin istri kita, kemudian dia seperti nggak mau. Jangan suudzon. Iya. Jangan langsung suudzon. Pahami keadaan dia. Mungkin dia letih, capek, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia memikirkan sesuatu yang membebani sehingga dia tidak atau kurang bergairah kepada suaminya. Demikian. Ya. Jadi itu hak istri atas suami. Ya. Berbaik sangka dan memberikan dia waktu yang cukup. Demikian. Nah, itu tadi yang pertama ya. Jadi mengenal hak-hak suami istri ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dan dipahami yang kedua oleh orang yang ingin menikah dan yang sedang menjalani pernikahan adalah ya, memahami besarnya tanggung jawabnya. Memahami besarnya tanggung jawab. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 66, di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya terdapat malaikat atau di dalamnya terdapat malaikat yang keras. Iya. Yang keras dan kasar, lagi kasar. Yang mereka tidak akan pernah mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi perhatikan, saking besarnya tanggung jawab di dalam rumah tangga ini, Allah Azza wa Jalla ya mengancam kita. Kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab itu dengan sebenar-benarnya, maka kita terancam neraka. Ya. Perhatikan itu. Makanya sekali lagi kita ingatkan, berbekalah dengan ilmu, belajar, terus belajar ya, dan terus introspeksi diri, terus memohon kepada Allah agar selalu dibimbing di dalam membina rumah tangga kita. Jangan kita merasa cukup dari Allah Azza wa Jalla, enggak boleh. Kita ini manusia lemah, mudah lupa, mudah lalai. Kita sangat butuh kepada bimbingan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus sering berdoa sebagai suami atau yang akan menikah. Rajin-rajin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rajin-rajin merapat kepada ahli ilmu dan orang-orang soleh. Agar kita sering mendapatkan nasihat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Kemudian orang tuanya
yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi ketika menikah kita akan dianugerahi anak. Nah, kita bertambah tanggung jawabnya, mendidik anak ini kepada yang Allah redhai. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan tanggung jawab, hati-hati, anak itu bisa menyeleweng. Dan sebesar-besar investasi dunia adalah anak, ingat itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nas ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa 'abdur rajuli ra'in 'ala baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Maka pemimpin, amir, pemimpin daerah atau pemimpin suatu negara, maka dia adalah penanggung jawab dan dia akan ditanyai tentang tanggung jawabnya. Dan seseorang adalah pemimpin untuk keluarganya dan anak-anaknya, perhatikan itu. Dan dia akan ditanyai tentang tanggung jawabnya tersebut. Dan seorang istri adalah penanggung jawab rumah suami dan anak suaminya, dan dia akan ditanyai tentang tanggung jawab tersebut. Dan hamba sahaya juga penanggung jawab atas rumah tuannya, dan dia akan dimintai tanggung jawab atas hal tersebut. Ketahuilah, semua kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanyai tentang tanggung jawab tersebut. Nah, ini perhatikan ya. Jadi pernikahan adalah tanggung jawab besar yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari suami istri. Kemudian yang ketiga, perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang akan menikah dan yang sedang menikah, idrak ahamiyatil musyarakah wa ta'anun bainaz zaujain. Memahami pentingnya saling kerjasama antara suami istri. Nah, ini perhatikan, ini penting ini ya. Jadi di dalam rumah tangga kita wajib bekerja sama dengan suami atau istri kita. Jangan kita itu mendanggung beban kita sendiri, jangan. Ajak istri kita itu ikut serta di dalam menjalani tanggung jawab itu. Begitu juga para istri ya, bekerja sama dengan suami ya. Jika ada istri yang diizinkan oleh suaminya ya bekerja, misalkan mengajar atau lain-lain, kemudian dia punya penghasilan, begitu juga dengan suaminya punya penghasilan, kemudian terjadi suatu masalah yang mana suami butuh bantuan dari istri, maka istri harus bersegera menolong suaminya. Ya. Begitu juga dengan suami. Nah, jadi ingat, perhatikan ini ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya saling kerjasama di dalam rumah tangga. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, dan yang paling pantas atau pas ayat ini dipraktekkan adalah kepada pasangan kita. Bukan sama orang lain, sama pasangan kita. Nih, kerjasama dengan pasangan. Masya Allah.
Dan itu akan lebih serasi ya. Dan konflik akan terminimalisir. Kalau kita kerjasama dengan selain istri, ya banyak juga kejadian nggak cocok, ya kan? Tapi kalau istri insya Allah lebih cocok. Ya. Dan kalaupun terjadi suatu masalah mudah untuk didiskusikan, ya mudah untuk didiskusikan. Demikian, ya. Kemudian yang keempat, ya. Bersiap untuk menghadapi keadaan yang berubah-ubah. Bersiap untuk menghadapi keadaan yang berubah-ubah. Artinya apa? Jangan kita bayangkan ya, pernikahan itu kayak cerita novel. Bahagia aja. Gak ada masalah. Mesra aja. Gak ada marah-marahannya. Gak ada bertengkarnya. Salah itu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan istrinya pernah juga bertengkar. Ya tapi tentu pertengkarannya pertengkaran yang tidak berlebihan. Ya. Tapi ada pertengkaran. Dalilnya ibunda kita Aisyah. Ya. Dalilnya adalah dalam satu riwayat ya, yang sahih. Pernah Abu Bakar lewat dekat rumahnya Rasulullah SAW, yang mana waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di istrinya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar putrinya mengangkat suara sedangkan Nabi SAW ada di situ. Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin masuk dan ingin memberikan pelajaran sama anaknya, mau dipukul. Jadi Abu Bakar ingin memukul putrinya, ya, karena udah nggak sopan sama Rasulullah SAW mengangkat suara. Kemudian Nabi SAW melindungi sang istri. Iya. Nah, habis itu nggak jadi Abu Bakar mukul. Habis itu Abu Bakar pergi. Kemudian ketika Abu Bakar pergi, apa kata Rasulullah SAW kepada istrinya? Nah, gimana menurut kamu? Barusan aja aku melindungimu dari orang yang ingin memukulmu. Nah, artinya ada sedikit terjadi percekcokan antara Nabi SAW dan istrinya. Nah, kemudian Nabi SAW berusaha untuk berdamai. Berdamai. Kemudian di hari berikutnya, beberapa hari kemudian Abu Bakar lewat. Dan kemudian Abu Bakar mendengar Nabi SAW dan istrinya Aisyah sedang bersenda gurau. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin, kemudian berkata, ikut sertakanlah aku di dalam perdamaian kalian, sebagaimana kalian telah mengikut campurkan aku di dalam pertengkaran kalian. Masya Allah. Jadi Nabi aja ada juga pertengkarannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menghadapi pertengkaran tersebut, dalam menangani pertengkaran tersebut, ya. Kemudian perkara atau kejadian yang paling besar lagi, istri Nabi pernah dituduh berzina. Bayangkan, Nabi hampir percaya. Bayangkan itu. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla bebaskan ibunda Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Itu lama kasusnya. Sampai Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah terkait istrinya tadi. Apakah beliau tetap memegangnya atau melepaskannya? Sebagian ada menyarankan, ya Rasulullah, wanita banyak, engkau bisa cari yang lebih baik. Sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, yang kami kenal istrimu tidak demikian. Yang kami kenal istrimu tidak demikian. Nah, demikian, ya. Kemudian perkara yang harus diperhatikan juga adalah kita harus menerima perbedaan karakter. Iya, harus menerima perbedaan karakter. Contoh.
Ya, contoh, suami nggak suka makan jengkol, ya, nggak suka makan jengkol. Istri suka makan jengkol. Suami nggak suka jengkol, kenapa? Habis makan jengkol bau nggak sedap. Nanti kalau istrinya makan jengkol, ngomong sama dia, jadi ilfil dia, ya kan? Nah itu. Jadi dilarangnya lah istrinya makan jengkol. Dilarangnya istrinya makan jengkol. Nah kemudian karena si istri saking senengnya sama jengkol, udah lama nggak makan jengkol, minta izin lah dia, bang, izinlah sesekali aja makan jengkol. Nah itu. Nah suami harus memperhatikan, jangan keras nggak menentu aja, nggak boleh. Kamu harus taat sama saya suami ini. Nah itu salah itu. Saya bilang nggak makan jengkol gitu. Nah ini salah. Perhatikan dia. Tengok dia kepengen, ya udahlah dek, kali ini makanlah. Nanti bersihin giginya ya, gitu. Makan permen atau makan apa, yang penting jangan sampai baunya tersisa nanti. Gitu kita. Jadi kita harus bersiap menerima perbedaan karakter, dan jangan kita keras nggak menentu aja. Iya, letakkan pada tempatnya. Ya, letakkan pada tempatnya. Sesekali kita longgar, sesekali kita ketat, begitu. Jangan kita kaku, ketat aja. Salah. Jangan pula longgar aja, salah juga. Sesuaikan keadaannya. Ini masalah dunia, ya. Kemudian yang terakhir, harus menerima perbedaan yang akan terjadi. Nah ini mungkin Ana berikan contoh ya, misalkan dia penuntut ilmu, ya, suami penuntut ilmu, istri penuntut ilmu. Ada perbedaan sedikit amalan dalam masalah fikih. Contoh ya, yang satu si suami kalau mau sujud yang didahulukannya tangan, yang satu si istri kalau sujud mendahulukan lutut. Ini permasalahan ya, fiqhiyah, khilafiyah, yang harus kita berlapang dada di situ. Boleh terjadi diskusi, boleh terjadi diskusi, tapi jangan sampai diskusi itu membuat permusuhan, perpecahan dalam masalah yang seperti ini. Ya, jadi ya sudah diskusi, kemudian nggak jumpa titik temu, ya udah, biarkan, nggak apa-apa. Karena adalah permasalahan fikhiyah yang luas dan kita nggak perlu keras di situ. Nah, iya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, demikianlah ya perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh masing-masing dari pemuda-pemudi yang akan menikah atau kita yang sedang menikah. Ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya yang disampaikan kepada kami. Saya ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya seorang istri itu harus keluar dengan izin suaminya. Apakah di sini izinnya itu setiap saat dia keluar atau bisa diberikan itu dalam jangka yang panjang gitu Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tergantung kondisi. Iya. Si istri harus bisa memahami. Iya. Memahami konteks izin dari suaminya. Contoh, bang, adek izin ngajar ya. Iyalah dek, ngajarlah. Nah ini kan berarti kan kita paham. Berarti jangkanya panjang. Gak mungkin tiap mau pergi ngajar, bang adek izin ngajar ya. Oh gak boleh dek, jangan, salah. Karena ketika nanti kita izinkan istri kita ngajar, otomatis dia nanti akan membuat akad dengan pihak sekolah. Jadi ada dua akad sama suami, sama akad dengan orang lain muamalah. Nah ini harus diperhatikan.
Nah, jadi ketika suami udah ngizinkan ngajar, berarti dia juga harus patuh dengan akad yang dijalani oleh istrinya di sekolah. Berdosa si suami kalau menyuruh istri melanggar akad yang dia buat di sekolahnya. Nah itu, perhatikan itu, ya, nggak boleh. Makanya pikir-pikir bagi suami yang ingin mengizinkan istrinya ngajar. Kalau memang nggak siap, jangan izinkan sama sekali. Kalau udah ngizinin harus siap dengan keadaan dan akad yang dibuat oleh istri dengan pihak sekolah. Demikian. Karena nanti sekolah ada aturan. Tiba-tiba kata suaminya, nggak boleh dek, abang lagi pengen berdua sama adik di rumah. Ya, jadi gimana itu sekolahnya? Goib. Kasihan muridnya, itu kan tanggung jawab. Nah, perhatikan. Apa kata Allah? Wa aufu bil ahdi idza ahadtum, kata Allah. Dan tunaikanlah perjanjian jika kalian melakukan perjanjian. Nah, ini harus dipahami ya. Para suami jangan salah paham ini. Ya. Kalau kita udah ngizinkan istri kita ngajar, maka kita harus ikut serta membantu istri menunaikan tanggung jawab dia di sekolah. Ini namanya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau suami membuat istrinya tidak menunaikan perjanjian dia dengan sekolahnya, berarti si suami sedang mengajak istrinya untuk berbuat zalim dan tidak wajib taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat. Demikian. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau yang sesekali misalkan, Bang, izin ya adek jalan-jalan sama teman, ada kegiatan misalkan bukan jalan-jalan atau ada kegiatan lah misalkan kegiatan sosial misalkan sama teman gitu, izin. Nah, izinlah dia, itu berarti sekali untuk hari itu aja. Nah, kalau berikutnya beberapa waktu izin lagi, demikian. Paham ya? Jadi tergantung ya keadaan. Jadi si istri harus pandai-pandai memahaminya, dan suami juga ya harus memahami makna izin yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah ana menjadikan tema ini sebagai motivasi atau tujuan saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Saya takut salah niat dalam perubahan. Ulangi, akhi. Ustadz, bolehkah ana menjadikan tema ini sebagai motivasi atau tujuan saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Saya takut salah niat dalam perubahan, Ustadz. Tema maksudnya tema kita ini yang benar, sedang Ustadz. kita bahas ini? Iya benar, Ustadz. Ya tentu. Karena memang tujuan kita membuat tema ini supaya bagi yang ingin menjalani pernikahan bersiap, dan bagi yang sedang menjalani pernikahan untuk evaluasi. Nah, itu. Ya. Kembali mengevaluasi diri, apakah betul-betul sudah menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam atau belum, atau kalaupun yang sudah dijalankan, yang bagian mana yang sudah kita kerjakan. Nah, itu kita ceteles itu. Nah, kita tandain. Nah, gitu. Ingat, rumah tangga ini perkara yang besar. Jangan sepele. Jangan sepele. Ini perkara besar. Ini terkait hubungan antara laki-laki dan wanita, hubungan halal. Kemudian nanti ada anak, Masya Allah, ya. Baik buruk anak ini tergantung orang tuanya nanti. Jadi jangan sembarangan, harus dengan ilmu dan terus ya belajar dan memperbaiki diri, mengevaluasi. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di sini ada pertanyaan. Apakah yang harus saya lakukan bila melihat suami dan anak susah untuk bangun pagi untuk sholat subuh? Apakah saya boleh kecewa atau menangis karena merasa takut kepada Allah, tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik buat mereka? Boleh.
Tapi jangan menangisnya itu berlebihan. Nangisnya ya nangis kayak nangis perasaan gitu aja, jangan. Tapi nangisnya sama Allah. Nangisnya di hadapan Allah. Sholat ngadu sama Allah. Ya Allah, kok susah kali lah. Ya, suami dan anak bangun subuh. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Ya Allah, bimbinglah selalu kami ke jalan-Mu yang lurus. Demikian. Ya. Nah, dan jangan berlebih-lebihan. Ingat, kekecewaan yang berlebihan jangan. Ya itu seperti yang kita bilang tadi. Ketika kita menikah, kita harus bersiap menghadapi perubahan keadaan. Enggak selamanya mulus saja jalan itu. Kalau mulus saja enak kali lah nikah itu. Nikahlah semua orang. Tapi di situ ada lika-likunya. Terkadang suami dan anak yang lalai, istri yang kuat. Dah mulailah dapat hidayah suami sama anaknya. Mulai pula si ibu yang lemah. Kejadian itu. Begitulah kehidupan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Iya, jadi boleh menangis, tapi menangis mengaduk pada Allah. Jangan berlebihan. Ya nangis sama teman ngadu, aduh gimana itu suami saya. Jangan, itu aib suami, nggak boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Artinya apa? Wajib bagi suami istri menjaga aib masing-masing. Nggak boleh sembarangan disebar. Ngadu dulu sama Allah, ngadu. Allah yang paling mendengarkan kita, dan Allah satu-satunya yang hanya dapat menurunkan solusi untuk masalah kita. Manusia nggak bisa, mereka hanya sebab saja. Nah itu paham ya? Nah, jadi tetap semangat ya untuk ya akhwat kita ya, para akhwati, tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah. Ya, begitulah kehidupan. Disitulah letak ujiannya. Disitulah nanti kalau kita lulus besar pahalanya. Iya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silahkan. Taib, masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Sekali lagi jangan lupa ya, pentingnya berilmu sebelum menikah. Ya, bagi para pemuda kami nasihatkan ya, bagi yang masih kuliah, kemudian orang tuanya berwasiat hanya akan mengizinkan kita menikah setelah kuliah, maka rajin-rajinlah berpuasa. Ya, rajin-rajinlah berpuasa dan jaga pandangan, tutup segala celah yang menjurus kepada fitnah. Ya, iya. Kalau bisa kita menikah dan mendapatkan redho orang tua itu lebih afdol. Iya, lebih afdol. Dan kalau ingin menikah sambil kuliah, maka nasihat kami giat bekerja. Persiapkan dulu kerjaannya. Jangan nanti rupanya habis nikah kuliahnya berantakan. Ya, kuliahnya berantakan. Nah, begitu. Jadi siapkan kerjaannya, yakin dulu memang kita punya penghasilan yang cukup untuk menikah sambil
belajar. Kemudian berusaha untuk meminta ridho orang tua. Sabar, jangan tergesa-gesa. Jangan ngancam orang tua. Mak, kalau nggak nikah aku berzina aku nanti nih. Jangan gitu. Nggak boleh, sedih orang tua kita nanti. Jangan. Pandai-pandai membujuk orang tua. Gagal hari ini, pekan depan, kan gitu. Gagal pekan depan, terus berusaha. Orang tua insya Allah bisa luluh juga. Kalau memang dia udah lihat anaknya yang betul-betul mantap. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.